bermanfaat. Pengarang kitab Al-Habib Abdul Al-Haddad melanjutkan di dalam kitab ini dengan redaksinya, wa mimma yanbaghi lil mujahidi, dan di antara yang pantas bagi orang yang berjihad, ayyuhadzirahu wa yahtariza minhu, ayyuhzirahu wa yahtariza minhu ghayatal ihtirazi, yaitu dia berhati-hati benar, dijaga dengan penuh ya kesungguhan, al-firaru minaz-zahfi, lari dari medan pertempuran, mundur dari medan pertempuran. Haitsu la yajuzul firaru, di saat memang tidak boleh mundur. Jadi satu hal lagi yang termasuk perlu diperhatiin bagi orang yang sedang berjuang berjihad fisabilillah, khususnya dalam berperang melawan orang kafir, yaitu tidak boleh lari dan mundur dari pertempuran. Sehingga firor, lari mundur dari pertempuran saat sedang berlangsungnya peperangan, itu termasuk dosa besar. Ini perlu menjadi aturan main pada saat ya umat Islam sedang melaksanakan jihad. Jadi pantangan mundur. Lebih bagus mati syahid, mati lari. Itu menyebabkan nanti ya orang-orang yang sedang berjihad terpengaruh. Kalau ada satu yang mundur, nanti mempengaruhi orang lain. Nah, makanya di dalam kitab ini dijelaskan ada hal yang penting lagi yang harus dihindari pada saat lagi jihad fisabilillah. Enggak boleh perang dari ya, tidak boleh mundur dari medan pertempuran. Yaitu namanya al-firor, ya, lari dari medan pertempuran. Faqad adda alaihi salatu wassalam zalika minal mubiqati, dan sungguh telah mengelompokkan Rasulullah SAW perbuatan tersebut dari hal-hal yang bisa merusak. Jadi lari dari medan pertempuran termasuk dikelompokkan menjadi hal yang bisa merusak. Wa minal kabairil muhlikati, dan termasuk juga dari dosa-dosa besar yang bisa menghancurkan. Jadi lari dari medan pertempuran itu termasuk dosa besar. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la yanfa'u ma'ahunna, ada 3 macam perbuatan yang tidak bermanfaat. 3 macam tersebut. Pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Dan ketiga, wal firaru minaz-zahfi, lari mundur dari medan pertempuran. Jadi ini 3 perbuatan yang sia-sia, yang bisa menghancurkan dan merusak amal-amal yang lainnya. Pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita syirik, amal-amal kita nggak ada manfaatnya yang lain. Makanya orang kalau meninggal dunia punya dosa syirik, ya udah nggak diampuni. Kalau dosa ada yang lain, itu bisa diampunin sama Allah. Sebab Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi kalau dosa syirik, tidak akan diampunkan oleh Allah. Nah ini, makanya ini satu nih, ya disebut sama Nabi, al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini juga bahaya ini, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua termasuk yaitu perbuatan yang bisa merusak amal-amal ibadah kita. Makanya ada ya satu ungkapan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Nah yang ketiga ini yang dimaksud al-firor minaz-zahfi, mundur, lari dari medan pertempuran. Pengecut namanya orang, takut mati. Ya, jadi ketika berkecamuk perang, dilari, dimundur. Kecuali kalau memang ada siasat dari komandonya tuh.
Ya panglima perangnya bilang ya mundur untuk cari siasat. Semuanya berarti untuk melanjutkan peperangan. Ini enggak nih. Lagi terjadi peperangan tanpa ada yaitu aba-aba dari panglima perangnya. Tiba-tiba dia mundur karena takut. Ini yang enggak boleh. Termasuk dosa besar yang bisa merusak kehidupan dia. Bahkan amal-amalannya enggak akan punya manfaat. Sebab dengan dia lari takut dari medan pertempuran. Wa kadzalika, dan begitu juga yajtanibu, seseorang harus menjauhkan al-ghulula kullal ijtinabi, ghulul, berkhianat. Jauhkan sejauh-jauhnya. Jadi nggak boleh khianat. Perang, dapat harta rampasan perang, itu ngambilnya barang yang banyak. Jadi umpetin buat dia mulu, buat orang lain kagak. Itu namanya gulul. Itu di zaman Nabi dulu pernah terjadi begitu. Ketika terjadi peperangan, kemudian menang, ada ghanimah, diumpetin, yang ini diumpetin, yang ini diumpetin buat dia. Itu nggak boleh. Itu gulul, haram hukumnya. Sama seperti kita lagi berkorban. Ya, korban, ya ada orang ya dikit-dikit ngumpetin, pahanya hilang, hatinya hilang. Ya, ini kemana pada nih? Ya itu gulul juga, itu nggak boleh. Tuh, jadi kalau ada panitia yang begitu hianat nanti, ya nggak boleh. Makanya ya paha, ya kambing ada 4, tiba-tiba tinggal 1. Ini yang 3 kemana ini? Ya ditanya sono nggak tahu, sono nggak tahu. Ya cuma herannya hilang. Tuh lah hatinya pada kagak ada. Ya, macem-macem udah. Nah ini gulul juga nggak boleh. Ya nggak boleh. Makanya kalau ada panitia tuh harus tegas. Ya, yang bisa ngatur yaitu harus panitia. Nah begitu. Orang-orang yang tidak berkepentingan nggak boleh masuk. Ya, sebab khawatirnya begitu. Ya, jadi semakin banyak panitia, semakin cepat habisnya tuh daging. Ya, nah begitu. Jadi nggak boleh. Diatur sedemikian rupa. Nanti panitia dapat bagian. Makanya panitia dipikirin juga, dibuat ya untuk panitia. Nanti selesai rapi-rapi semuanya, dia dapat bagian ya untuk kupon udah dapat. Nah nanti jatah panitia lain lagi karena capek dia. Begitu ya. Jadi nggak ada yang pada ngumpetin jadinya. Nah ini kadang-kadang kan orang begitu pada ngumpetin. Itu kalau dalam perang namanya gulul, nggak boleh. Ya, dapat harta ghanimah, harta rampasan perang. Nah, kemudian disembunyikan, diambil buat dia. Orang lain kagak dapat ya sisanya. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Nah, ini kata Rasulullah nggak boleh. Itu termasuk dosa. Fa inna ismahu azimun. Maka sesungguhnya dosa gulul itu besar. Wa qad warada fihi, dan sungguhlah datang keterangannya tentang gulul an Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW, tasdidatin hailatan, itu sangat dikecam, diancam dengan keras, jangan gulul. Wa maknahu, maknanya gulul bagaimana? Ayat khuza syai'an minal ghanimati, dia mengambil sesuatu dari harta rampasan perang ghanimah, muhtasan bihi, khusus buat dia, duna baqiyatil mujahidina, tidak disisakan buat mujahid-mujahid yang lainnya, waduna ilmihim, dan tanpa diketahui oleh mujahidin, bizalika, dengan hal tersebut, waridohum, dan tanpa redok mereka. Jadi diambil, ngumpetin istilahnya, tanpa diketahui oleh orang lain, tanpa redok orang lain, tanpa izin orang lain. Tuh begitu. Makanya kita kalau mau minta sesuatu, misalnya kita perlu artinya, ngomong sama panitia, ketua panitia, mohon maaf, saya minta ya ati, karena mungkin istri saya perlu nih, dia nitip, katanya minta atinya. Nah, kalau udah lapor sama panitia, oke, nanti saya kasih. Nah, itu boleh tuh, nggak apa-apa, boleh. Ya, jadi ada harta ghanimah. Nah, kemudian dia mau minta nih, oh ini ada pedang yang bagus. Ya, ngomong tuh sama pimpinan panglima perangnya, boleh enggak kalau ini pedang jadi milik saya? Nah, itu, atau golok, ya begitu juga. Ya, jadi itu dapat izin. Nah, sama kita minta izin dulu sama panitia, jadi beres.
Jadi kalau ada apa-apa, oh iya beres. Minta kepala juga boleh. Ya, kepala. Ya, tolong ketua panitia, ya saya mau minta kepala. Kepala apa? Kerbau. Kalau kata panitia, silahkan ambil. Nah itu nggak apa-apa. Ya. Makanya kalau hal-hal yang begitu kan udah diserahkan semuanya kepada panitia. Kalau korban udah diserahkan kepada panitia, otomatis kulitnya juga udah diserahin sama panitia. Kepalanya juga udah diserahin sama panitia. Kakinya pun udah diserahin sama panitia. Jadi semuanya ya itu panitia yang akan mengatur. Seandainya itu udah milik panitia karena memang udah ada serah terima, pala mau dijual sama panitia boleh nggak? Boleh. Kulit mau dijual sama panitia boleh nggak? Boleh. Ya, karena memang orang yang ngorban udah ya memberikan secara penuh. Nih, saya ya menyerahkan hewan korban. Termasuk kepalanya sudah kasih panitia. Termasuk kulitnya sudah kasih panitia. Kata panitia, saya terima udah. Nah, nanti panitia mau dicacak itu kulit, ya mau dijual itu kulit, mau dikasih itu kulit sama orang. Boleh nggak? Boleh. Kata panitia, ini kepala sapi saya mau jual. Ya nggak boleh diambil. Ya kalau mau, ya berapa harganya? 100.000. Ya nggak apa-apa. 100.000. Tapi kalau kata panitia, ini saya kasih aja udah. Ya bawa halal, halal. Nah seperti itu Bapak. Yang kagak halal yang ngumpetin. Ya yang ngambil. Nah itu yang kagak boleh. Ya, jadi jelas aturan mainnya. Kalau dijual nanti uangnya untuk apa? Untuk kebersamaan. Panitia kan banyak. Perlu makan, perlu rokok. Boleh nggak dari situ? Boleh. Ya, seperti itu. Ya, nah ini aturannya. Ya. Jadi ya kalau udah diserah terimakan kepada panitia, panitia tinggal ngatur. Ya, nah seperti makanya nanti kalau ada sesuatu minta ya panitia. Laporannya semuanya ada sama panitia. Itu enggak gulul lah tuh. Nah kalau yang namanya gulul yang ini nih. Dia ngambil secara sembunyi-sembunyi tanpa izin dan tanpa minta redho daripada mereka. Wallahu a'lam. Dan Allah yang lebih tahu. Wa yanbaghi likulli muslimin ayyanuhiyal jihad. Dan seyogianya bagi setiap orang muslim dia boleh niat jihad. Tuh, jadi kita suruh niat jihad. Jihad. Sebab jihad itu bukan hanya perang. Ya dalam arti perang fisik. Tapi untuk sekarang maknanya jihad itu udah ya banyak sekali. Dalam rangka kita untuk ya membantu perjuangan Islam. Itu udah jihad namanya. Termasuk kita ngaji, ini jihad. Termasuk kita ramaikan masjid, jihad. Sholat jamaah, jihad. Ya, kita mencari nafkah buat istri, buat anak, jihad. Itu jihad banyak, makanya kita setiap muslim wajib menanamkan niat jihad. Kita tuh Bapak Saudara sebagai orang laki misalnya, ya kemudian kita masih usia-usia produktif, ya mencari rezeki buat keluarga, jihad itu. Ya, seandainya dia meninggal dunia dalam rangka dia sedang mencari rezeki, mudah-mudahan syahid. Seperti kemarin terjadi kecelakaan tuh di kawasan mana tuh kemarin? Cibubur ya. Ya, itu yang tertabrak sama truk Pertamina. Ya, itu kan banyak. Ya, itu mereka banyak yang sedang usaha seperti Gojek atau apa aja. Jadi dalam rangka mencari rezeki buat keluarganya. Tiba-tiba meninggal tewas seperti itu. Mudah-mudahan itu termasuk syahid. Ya, makanya setiap orang muslim harus wajib menanamkan apa? Jihad. Jadi jihad itu sekarang bukan maknanya perang melawan orang kafir aja Bapak Saudara. Dan itu memang sudah nggak ada sekarang. Ya, cuma makna yang lebih ya dalam lagi. Ya, begitu. Kita berjuang dalam menghidupi ya maisha buat keluarga kita. Itu jihad juga. Nah, begitu Bapak Saudara. Ya, kita nuntut ilmu jihad juga karena berdasarkan hadis Nabi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Makanya nanti ada orang yang mati syahid tapi di tempat tidur. Ya, orang yang mati syahid tapi di mana? Di tempat tidur bukan di medan pertempuran.
Nah, seperti itu. Makanya seyogianya setiap orang Islam harus tanamkan niat jihad. Wa yuhaddisa nafsahu bihi, dan dia ngomong sama dirinya sendiri. Ya, artinya tanamkan niat ngomong, saya ya dalam hidup saya ini mau berjihad li'ila'i kalimatillah hiyal uliya. Nah, itu dalam hatinya itu ditanamkan. Itu namanya yuhaddis nafsah, di ngomong sama dirinya sendiri. Hatta yuslima, sehingga dia akan selamat minal wa'idil warid, dari ancaman yang datang fitar kizalika, pada meninggalkan jihad tersebut. Qala alaihi salatu wassalamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata walam yagzu, siapa yang meninggal dunia namun dia tidak pernah berperang, walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, dan dia tidak pernah ya bicara dalam hatinya terkait tentang perang, mata ala syubhatin minan nifaqi, maka dia mati menyerupakan munafik. Kita kalau nggak ada di hati kita rasa ingin jihad, nggak pernah menanamkan dalam hati jihad, nanti dikhawatirkan matinya menyerupakan orang munafik. Makanya kewajiban bagi kita tanamkan dalam hati niat jihad li'ila'i kalimatihil uliya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tuh begitu. Ibu-ibu di rumah jihad nggak? Jihad. Ya, ngurusin rumah tangga, keluarga, anak, istri. Tuh, itu tuh jihad juga. Suami itu mencari ma'isyah, jihad. Itu semuanya jihad. Makanya perlu tanamkan dalam hati kita. Nah, kalau udah tertanam di dalam hati kita jihad, insya Allah nanti matinya jadi bagus. Ya, jadi walaupun dia mati di tempat tidur, tapi nilainya sama seperti meninggal dunia dalam keadaan apa? Syahid. Nah, begitu. Tapi kalau ada orang kagak pernah menanamkan nilai-nilai jihad di dalam hatinya, ya maka nanti kalau mati diserupakan dengan orang munafik. Nauzubillah. Wayan bagi al-iksaru min su'ali syahadati, dan seyoganya memperbanyak minta supaya mati syahid. Tuh, kita minta supaya syahadah saat meninggal mati syahid. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallaha lisyahadati, siapa yang minta sama Allah supaya mati syahadah, mati syahid, yaitu bisidkin, dengan jujur, ballaghahullahu, maka Allah akan sampaikan manazil syuhada, kedudukan orang-orang yang mati syahid, wa in mata ala firashihi, sekalipun dia meninggalnya di tempat tidurnya. Karena dia selalu minta meninggal syahid. Walaupun nanti meninggal di tempat tidur, itu diberikan kedudukan seperti orang yang mati syahid. Makanya waktu saya lagi ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami, beliau begitu bilang, saya ya pengen meninggal dalam kondisi lagi ngaji. Karena orang ngaji itu jihad. Jadi kita ngaji jihad. Sehingga Mu'alim itu selalu minta meninggalnya pada saat lagi ngaji. Sehingga walaupun kelihatannya enggak berperang, tapi nanti manzilahnya, kedudukannya sama dengan orang yang mati syahid. Masya Allah, itu begitu. Ya, makanya kita begitu Pak, istiqomah terus. Ya, mengaji, jangan sampai kita tinggalkan. Jadikan ngaji itu sebagai wirid kita. Jadi kalau ditanya wiridan apa, ya wiridan ente apa? Jawabannya wiridan saya ngaji. Jadi ngaji jadikan sebagai wiridan. Nah, dan itu bentuk daripada satu bentuk jihad. Sehingga orang kalau selalu minta supaya matinya syahid, nanti ketika meninggal dunia, walaupun di tempat tidur, itu tetap punya kedudukan manzilah seperti orang yang mati syahid. Masya Allah, mulia sekali. Allahumma ja'alna minal mujahidina, ya Allah, jadikanlah kami dari hamba-hambamu yang selalu berjuang. Mujahidin, ya orang-orang yang berjuang fisabilika, di jalanmu ya Allah. Bi amwalihim, berjuang pertama dengan hartanya, wa anfusihim, dengan jiwanya, ibgha amardotika, dalam hal mengharap ridho engkau, bipadlika wa mannika,
dengan anugerah engkau dan keutamaan engkau. Ya karimu, wahai zat yang mulia. Wa qad zakarna hazil ahrufal wajizata fil jihadi. Dan sungguh kami telah menyebutkan ya posisi-posisi yang sempurna ini dalam jihad. Tayamunan wa tabarukan, karena ini anugerah dan merupakan keberkahan. Ya yazkuruhu yang mesti disebutkannya. Wa karahiyata ayyahlu hadzal kitab, dan tidak suka mengosongkan kitab ini minhu dari jihad. Makanya dalam kitab ini nggak pernah dikosongkan bicara masalah jihad. Itu Al-Habib Abdul Al-Haddad, karangan-karangan kitabnya semuanya nggak lepas dari bicara masalah jihad. Ya pasti di Risalatul Mu'awanah itu sama ada bab jihad juga. Nah di sini dalam kitab An-Nasaid Diniyah juga sama dibahas ada jihad. Jadi dia nggak suka kalau karangan-karangan kitabnya kosong daripada bicara terkait tentang jihad. Tuh. Jadi memang beliau Al-Habib Abdul Al-Haddad itu cinta dengan jihad. Warjaan waragbatan, dan ada rasa roja, keinginan, rogbah, ada rasa senang untuk melakukan jihad. Fi ayyaqifa 'alaiha ahadun minal muslimina, di dalam kedudukan atasnya oleh seorang dari muslim, supaya setiap orang muslim nanti bisa memiliki kedudukan ya, supaya dia dalam kondisi yang berjihad. Fatan ba'isulahu niyatun solihatun, maka akan tumbuh bagi orang tersebut niat yang baik alal jihadi, untuk berjihad fi sabilillahi, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayujahidu, maka dia akan berjihad. Fayakunu lana fi zalika nasibun min sawabil mujahidin, maka adalah kami dengan sebab itu akan mendapatkan bagian daripada pahala orang-orang yang berjihad. Wa ajrihim, dan juga mendapatkan ganjaran pahala orang yang berjihad. Jadi kita akan mendapatkan bagian pahala berjihad. Walaupun kita nggak berjihad, tapi di dalam hati kita punya keinginan untuk berjihad. Nah itu seperti itu. Sehingga insya Allah pahala-pahala jihad itu akan diberikan ya kepada orang tersebut. Fa inna dala alal khairi kafailihi, maka sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan hukumnya sama seperti orang itu melakukannya. Makanya kita perlu menunjukkan kebaikan-kebaikan. Tunjukkan kebaikan kepada siapa saja. Kalau ada kebaikan kita tunjukkan kepada orang lain, maka nanti kita dapat pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Adalu alal khairi kafa'ilih. Itu begitu. Orang yang menunjukkan kepada perbuatan-perbuatan baik, kafa'ilih, sama seperti orang itu mengerjakannya. Tuh, makanya kita kalau ada punya ilmu, ya habis ngaji, apa yang kita punya, ntar kita sampaikan kepada keluarga. Istri kita kasih tahu, anak kita kasih tahu. Itu termasuk apa? Adalu alal khairi kafa'ilih. Ya, itu begitu. Kita udah biasa sholat duha, bapak saudara, nanti kita ajarin anak kita supaya sholat duha, kita ajarin istri kita supaya sholat duha, itu nanti kita dapat pahala terus. Setiap istri kita sholat duha, maka kita akan dapat sama seperti istri kita. Istri kita nggak pernah ya baca doa sholat duha, karena emang belum bisa. Bapak udah bisa sebagai suami, coba ajarin. Sehari, 2 hari, terus sebulan. Akhirnya istri kita tuh bisa apal dah doa sholat duha. Tiap hari dikerjain, diamalin. Itu kita dapat terus. Nah begitu. Ya, jadi adalu alal khairi kafa'ili. Makanya guru tuh beruntung benar jadi guru. Ya, di sekolah, di lembaga non formal, itu yang namanya guru, masya Allah pahalanya banyak sekali. Apalagi anak-anak TK, anak-anak SD yang masih kecil-kecil begitu, itu pahalanya gedean lagi bapak saudara. Itu guru-guru TK, guru-guru SD itu lebih berat sebenarnya kebanding daripada pak dosen. Dosen ngajar mahasiswa udah enak ya. Tapi seorang guru ngajarin anak-anak yang ada di TK, di TPA, di SD lebih berat.
Makanya pahalanya lebih besar pasti. Itu begitu. Ya Allah Bapak Saudara, itu kalau guru-guru yang lihat di SD apalagi tahun-tahun ajaran baru, ya nih masih awal-awal. Itu ujiannya berat. Ada yang nangis mulu. Iya. Ada kadang-kadang masih pipis di celana. Ya, ada yang BAB di celana. Itu guru begitu sabarnya. Ya, Masya Allah. Makanya guru pahalanya besar banget Bapak Saudara. Tapi kalau udah mahasiswa-mahasiswi, ya udah enak. Ngarahinnya udah beda. Nah, begitu. Makanya tuh guru-guru di ya SD itu besar banget pahalanya, Masya Allah. Ya, makanya kita jangan lupain tuh guru-guru yang di SD. Ya, kita ya, bisa menjadi orang yang hebat gara-gara guru SD dulu. Ya, jangan kita lupain guru SD kita. Nah, seperti itu. Ya, karena ya mulain kita bisa membaca kan dari guru-guru yang dari dasar. Itu seperti itu. Jadi ini semuanya jihad. Ya, semuanya melakukan satu bentuk perjuangan yang insya Allah pahalanya terus ngalir. Karena ini ada ya kaidah adalu alal khairi kafailih. Siapa yang menunjukkan kebaikan maka sama seperti dia mengerjakannya. Wa man da'a ila hudan, siapa yang ngajak kepada kebaikan, kana lahu minal ajri, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala mislu ujuri man tabi'ahu, seperti ganjaran orang yang melakukannya. La yunqasu min ujurihim syai'un, tidak dikurangin sedikit pun pahalanya. Kama fil hadis sahihi, sebagaimana ini keterangan dalam hadis sahih. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dan tidaklah taufik yang Allah berikan kepada saya kecuali itu semuanya Allah yang ngasih. Alaihi, maka atas Allah tawakkaltu, saya bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepada Allah saya selalu kembali. Nah, ini sebagai akhir daripada ya apa penjelasan pengarang kitab terkait tentang masalah-masalah jihad. Nah, nanti baru kita lanjutkan dengan faqad alimtum ma'asyiral ikhwan dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bapak Saudara, saya memberikan informasi, ya mungkin ini informasi mungkin ada manfaatnya terkait ya mungkin di antara Bapak Saudara atau ibu-ibu yang mau yaitu melaksanakan ibadah umroh. Ya, saya insya Allah ya akan melaksanakan ibadah umroh di akhir bulan September. Di akhir bulan September insya Allah saya akan melaksanakan ibadah umroh. Nah, seandainya di antara Bapak, Ibu, Saudara atau tetangga atau saudara yang ingin melaksanakan ibadah umroh mau ikut sama-sama dipersilahkan. Ya, jadi ya silahkan diinformasikan. Saya insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh di akhir daripada bulan September. Ya, mudah-mudahan ya mungkin informasi ada manfaatnya. Mungkin di antara Bapak, Ibu, Saudara, tetangga, ya teman, sahabat yang memang mau kebetulan mau berangkat umroh bersama, ya dengan saya dipersilahkan. Ya, daftarkan saja, itu dananya 28 juta. Ya, dananya 28 juta. Ya, itu pesawatnya Saudi Arabia langsung. Ya, kemudian ya insya Allah nanti ya hotelnya di Adyad Makarim. Ya, depan ya hotel Zam-Zam. Nah, kemudian ya kalau di Madinah itu ya itu di depan dekat Madinah Al-Mubarak. Nah, seperti itu. Jadi cukup dekat insya Allah. Ini ya saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan
Ya, apa yang kita maksud, kita programkan selalu dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.